Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dian Pertiwi, angkatan 157 CPNS Pemprov DKI Jakarta, asal instansi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dengan tutor agenda 2 bersama Ibu Dr. Teja P. Utami, STP MM. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 poin yang saya sampaikan video. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman saya pada proses pembelajaran FOC sampai dengan agenda kedua distance learning. Yang kedua, bagaimana kendala dan upaya yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana pesan dan kesan saya terhadap tutor saya, yaitu Ibu Teja P. Utami, STP MM. Pada part pertama ini, izinkan saya untuk mengulas sedikit materi yang telah kami dapatkan dari proses awal MOC sampai dengan agenda kedua distance learning. Pada proses MOC, kami diberikan kesempatan untuk mengeksplor diri kami secara pribadi dengan belajar mandiri, menerima materi-materi dari modul yang telah ada pada web MOC LAN-RI. Materi-materi modul tersebut antara lain adalah, yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua adalah nilai-nilai dasar bela negara, nilai ketiga adalah nilai core value berakhlak, yang keempat adalah pembelajaran Smart ASN, yang kelima adalah pembelajaran manajemen ASN, dan yang keenam adalah pembelajaran habituasi. Selanjutnya, pada part kedua, saya akan mengulas dan mereview materi yang saya dapatkan di pembelajaran agenda kedua, yaitu merupakan penerapan dari nilai-nilai core ASN berakhlak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai core value berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Terdapat 3 kata kunci dari berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah responsivitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah kepuasan. Terdapat 3 panduan perilaku juga pada core berorientasi pelayanan, yaitu pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Kita masuk ke core ASN yang kedua, yaitu adalah akuntabel. Akuntabel di sini memiliki pengertian bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Terdapat 4 kata kunci akuntabel, yaitu adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan juga transparan. Terdapat 3 panduan perilaku pada core value akuntabel. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya adalah nilai core value kompeten. Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Terdapat 5 kata kunci kompeten. Yang pertama adalah kinerja terbaik, yang kedua adalah sukses, yang ketiga adalah keberhasilan, yang keempat adalah learning agility, dan yang kelima adalah ahli di bidangnya. Sementara untuk panduan perilaku pada core kompeten sendiri terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain untuk belajar. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya kita masuk ke core value harmonis. Harmonis berarti peduli dan menghargai terhadap perbedaan. Terdapat 3 kata kunci pada core value harmonis, yaitu adalah 1, peduli, yang kedua adalah perbedaan atau diversity, dan yang ketiga adalah selaras. Terdapat 3 panduan perilaku juga pada core value harmonis. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua adalah suka menolong orang lain, dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah core value loyal. Loyal berdefinisikan terhadap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terdapat 5 kata kunci pada loyal, yaitu adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Terdapat 3 panduan perilaku pada core value loyal. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan juga negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, kita masuk ke core value yang keenam, yaitu adaptif. Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Terdapat 3 kata kunci adaptif. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga adalah proaktif. Terdapat 3 panduan perilaku pada core adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, lalu kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Dan kata
Core ASN terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis. Terdapat dua kata kunci dari kolaboratif, yang pertama adalah kerjasama dan yang kedua adalah sinergi. Terdapat tiga panduan perilaku, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Part ketiga itu membahas kendala dan upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Sejujurnya, kendala awal yang saya rasakan adalah saya agak susah untuk menyeimbangkan ritme yang kami dapatkan di minggu pertama latsar. Tapi alhamdulillah dengan bantuan para tutor dan juga teman-teman kelompok yang sangat solid, saya mampu untuk menanggulangi kendala yang saya rasakan di awal pembelajaran. Lalu saya akan membahas bagaimana kesan dan pesan saya terhadap tutor saya, yaitu Ibu Dr. Teja P. Utami STPMM. Kesan yang saya dapatkan, saya alhamdulillah bersyukur sekali mendapatkan seorang tutor seperti Ibu Dr. Teja, karena beliau sangat inspiratif sekali, beliau sangat lemah lembut dalam menyampaikan materi, beliau juga seperti sosok ibu kita di rumah seperti itu, yang bisa merangkul kami tidak hanya sebagai peserta didik, tapi juga mengarahkan kami layaknya anak sendiri seperti itu. Dan saya harap bahwa kedepannya nanti Ibu Teja tetap seperti sosok yang kami kenal sekarang, tetap low profile, tetap selalu mengingatkan kami akan kebaikan, mengingatkan kami terhadap nilai-nilai ibadah yang harus kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pembelajaran yang kami dapatkan dalam 1 minggu terakhir ini bermanfaat dan menjadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya jikalau banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN DKI Jakarta, bangga melayani bangsa.